ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-12 dividen 2 atau kebijakan-kebijakan dividen. Saya Karisma Uli. Kebijakan pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal atau nilai pari saham tersebut. Berdasarkan contoh, nilai nominal saham Rp1.000 per lembar dipecah menjadi Rp500 per lembar, sehingga jumlah lembar saham berubah menjadi 800.000 atau 400 dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, di sini ada tabel struktur modal sendiri sebelum pemecahan rupiah dan sesudah pemecahan dalam rupiah. Saham biasa itu 1.000 dikali 400.000 lembar sama dengan 400 juta. Yang sesudah pemecahan Rp500 dikali 800.000 lembar jadi 400 juta lembar. Tambahan modalnya itu 80 juta dua-duanya. Terus laba ditahan 260 juta dua-duanya. Total modal sendiri juga 740 juta. Terus dengan adanya pemecahan saham, maka nilai pembagian saham juga akan berubah. Misal pada saat sebelum pemecahan saham, perusahaan memberikan dividen per lembar saham Rp150 sehingga untuk 100 lembar saham, pemegang saham menerima dividen sebesar Rp15.000. Rp15.000 itu dari Rp150 dikali 100 lembar, jadi Rp15.000. Dan sedangkan setelah pemecahan saham, perusahaan memberikan dividen tiap lembar saham sebesar Rp100 sehingga pemegang saham 100 lembar akan menerima Rp10.000. Itu dari cara yang kayak tadi, rupiah. Rp150 dikali 100, ini Rp100 dikali 100 lembar. Perkenalkan, nama saya Naima, ingin menjelaskan pengaruh nilai dividen saham dan pemecahan saham. A. Bagi para investor, jumlah lembar saham akan berubah, akan tetapi nilai kepemilikan tidak ada perubahan. Contoh, investor mempunyai 100 lembar saham biasa dengan nominal satuan Rp3.200 atau nilai total Rp320.000. Ini tuh dari Rp3.200 dikali 100 lembar saham. Setelah adanya pembagian saham sebesar 5%, maka jumlah saham menjadi 105 lembar. 105 lembar itu dari 100 lembar ditambah 5%. 5%. Nilai per lembar saham berubah menjadi Rp320.000 dibagi 105. Totalnya Rp3.047. B. Pengaruhnya terhadap dividen kas. Pemecahan saham kemungkinan akan dibarengi dengan meningkatnya dividen kas. Contoh, perusahaan membayar dividen kas tahunan sebesar Rp80.000 per lembar. Perusahaan memberi dividen saham 10% dan dividen kas tetap dibayarkan. Jadi investor yang mempunyai 100 lembar saham dengan dividen 8.000 sekarang mempunyai 110 lembar. Nah, 110 lembar ini dari 100 lembar ditambah 10%. Dengan dividen kas 8.800 itu dari 8.000 ditambah 10%. Dividen kas per lembar Rp80 dikali 100 lembar sama dengan Rp8.000. Tambahannya Rp80 dikali 10 lembar sama dengan Rp800. C. Pengaruh terhadap perdagangan. Digunakan untuk menempatkan saham pada perdagangan yang lebih disukai dengan harga yang lebih rendah, sehingga saat menarik lebih banyak pembeli dan juga mempengaruhi bauran pemegang saham. D. Pengaruh terhadap muatan informasi. Dapat menyampaikan informasi secara efektif kepada para investor daripada dengan pembicaraan. Kebijakan penggabungan saham atau kebalikan pemecahan saham. Sebagai contoh, pada perusahaan Segar, jumlah saham sebanyak 400 lembar dengan nilai satuannya itu Rp1.000.
perusahaan akan melakukan penggabungan dengan 4 lembar menjadi 1 lembar, sehingga jumlah saham menjadi 400.000 dibagi 4 sama dengan 100.000 dengan nilai satuannya per lembar itu Rp4.000. Untuk soal dan penjelasannya, perusahaan Sejahtera memiliki informasi keuangan sebagai berikut. Saham biasa atau nilai nominal 6.400 per lembar sama dengan 160 juta. Lalu penambahan modal sama dengan 128 juta. Laba ditahan sama dengan 672 juta. Untuk total modal sendiri menjadi 960 juta. Harga pasar saham saat ini adalah 8.800 per lembar saham. Yang ditanyakan saat ini, apa yang terjadi terhadap perkiraan di atas dan jumlah saham yang beredar jika dibagikan dividen 10%, dilakukan pemecahan saham 1 saham menjadi 2 saham, lalu dilakukan penggabungan saham dari 2 menjadi 1 saham. Pada harga berapa saham bisa dijual setelah pembagian dividen 10%? Nah, untuk penyelesaiannya, jumlah lembar saham saat ini kan 160 juta dibagi 6.400. 160 juta dibagi 6.400 sama dengan 25.000 lembar. Nah, untuk dividen saham 10%. Nah, 10% dikali 25.000 lembar menjadi 2.500 lembar dengan nominalnya 6.400 sama dengan 2.500 dikali 6.400 sama dengan 16 juta rupiah. Nilai pasar saham 8.800 rupiah dikali 2.500 sama dengan 22 juta. Nilai sebesar 22 juta berasal dari laba ditahan yang kemudian ditransfer ke saham biasa sebesar 16 juta rupiah sebagai kenaikan adanya tambahan saham sebanyak 2.500 lembar atau dividen saham. Sedangkan sisanya sebesar 6 juta rupiah ditambahkan pada modal. Ini adalah tabel yang berisi tentang keterangan. Lalu jika ada dividen saham 10% dalam rupiah, pemecahan saham dalam rupiah, penggabungan saham dan dalam rupiah. Saham biasa nilai nominal ini ada 176 juta 6.400. 176 juta ini adalah dari 160 juta ditambah 10%. 10%-nya itu 16 juta. Jadi 160 ditambah 16 juta. 176 juta. Nah, untuk pemecahan saham dan penggabungan saham hasilnya itu 160 juta dan 160 juta. Untuk sahamnya itu 3.200 dan 12.800. Penambahan modal. Penambahan modalnya jika ada dividen saham 10% di sini tertulis 134 juta. Nah, 134 juta ini adalah dari 128 juta ditambah dengan 6 juta. Karena di sini tertulis sedangkan sisanya sebesar 6 juta ditambahkan pada modal. Jadi 128 juta ditambah 6 juta hasilnya 134 juta. Nah, untuk pemecahan saham dan penggabungan saham hasilnya sama 128 juta. Untuk laba ditahan ini hasilnya 650 juta. Ini dari 672 juta dikurang 22 juta. Nah, untuk 22 jutanya ini dari nilai sebesar 22 juta berasal dari laba ditahan yang kemudian ditransfer ke saham biasa. Makanya untuk hasilnya itu 672 juta dikurang 22 juta. Hasilnya 650.000. Untuk total modal sendirinya itu untuk laba ditahannya, pemecahan saham dan penggabungan saham itu hasilnya sama 672.000. Lalu untuk total modal sendiri jika ada dividen saham 10%-nya itu hasilnya sama 960 juta. Pemecah sahamnya juga sama, penggabung sahamnya juga sama. Nah, di sini untuk tabel jumlah lembar saham jika ada dividen saham 10%, kan di sini
27.500 tertulisnya. Nah, sedangkan itu dari 25.000 ditambah 2.500 lembar saham ditambah dividen saham 10%. 25.000 ditambah 2.500 sama dengan 27,5 atau 27.500. Nah, untuk pemecahan saham dan penggabungan saham sepertinya di sini sih terbalik. Untuk pemecahan saham ini harusnya isinya 12.500. Kalau penggabungan saham ini isinya 50.000. Nah, di sini isinya 12.500 dari 25.000 dibagi 2, hasilnya 12.500. Nah, kalau untuk di sini hasilnya 50.000 itu dari 25.000 dikali 2, hasilnya 50.000. Oke, lanjut. Untuk nomor 2, harga saham setelah pembagian dividen. Nilai pasar sebelum dividen saham secara total. Nilai total itu Rp8.800 dikali 25.000 lembar saham. Hasilnya itu 220 juta. Sehingga tanpa adanya perubahan nilai total perusahaan, maka harga pasar per lembar saham setelah dividen saham 220 juta rupiah dibagi 27.500 sama dengan 8.000 rupiah. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.